Ini sangat penting ketika itu ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah. Jadi eh, dia sudah dilindungi oleh hukum. Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Kita kembali ke podcastnya Ujung Barat. Ya, setelah kemarin kita tayangkan dan berbeda konsep dengan disposisi, hari ini kita kembali dengan podcast kita yang mendatangkan para narasumber. Nah, hari ini di studio kita telah kedatangan seseorang ya, yang ya agak sedikit fenomenal. Oke, nggak perlu panjang-panjang lebar lah. Selamat datang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, ini. Jadi ini social distancing Bang. Salamnya seperti itu ya. Siap. Oke. Ya, lagi menghadapi pandemi ya. Iya. Mungkin ini Bang. Firdaus. Ya, Bang Firdaus ST. Betul Bang? Siap, benar. Bang Firdaus ST seorang penggiat budaya. Tadi saya pikir Bang, begitu lihat penampilannya ini pasti musisi nih. Ini kawannya Rahmat nih saya pikir. Ya, musisi rock gitu kan, dengan rambutnya yang panjang. Ternyata penggiat budaya. Penggiat budaya juga seperti itu ya Bang? Kebanyakan. Tidak juga. Ya. Hanya beberapa. Hanya beberapa ya. Hanya beberapa. Apa kabar Bang? Alhamdulillah luar biasa. Ini Abang sekarang memang di Banda Aceh atau di domisilinya di luar kota di Pidi Jaya? Ini untuk sementara memang lagi stay di Banda Aceh karena kegiatan di Pidi Jaya juga lagi masa pandemi ini kita nggak ada aktivitas apa-apa gitu. Oke, kawan-kawan, sahabat-sahabat Ujung Barat yang ada di Pidi Jaya, ini hari ini kita kedatangan tamu ini orang Pidi Jaya, ya. Urung Pidi Jaya yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, ya, di channel kita Ujung Barat Official ini. Tekan tombol merah di bawah, dan bagi yang juga belum nonton yang lainnya, belum subscribe, silahkan di-subscribe di bawah. Nah, Bang Firdaus, iya. Bang Firdaus pernah bekerja di penggiat budaya di Kementerian Kebudayaan dan ditempatkan di Pidi Jaya, benar Bang? Iya. Tahun berapa Bang? Dari 2017 kita mulai waktu itu di Mei di 2017 sampai berakhir di 2019. Seharusnya di tahun ini juga kita masih lanjut, cuma karena kondisi pandemi ini kegiatannya ditunda sementara karena memang tidak ada aktivitas di lapangan seperti itu. Ngapain aja sih Bang pekerjaannya? Ya, kalau sebagai penggiat budaya sebenarnya kalau kita melihat cukup banyak ya. Yang namanya penggiat itu pastinya secara umum sebenarnya kita menggiatkan orang. Penggiat itu adalah orang yang menggiatkan orang. Mungkin seperti itu. Tapi secara spesifik kita ditugaskan itu ada 3. Yang pertama kita menyebarluaskan informasi terkait kebudayaan. Ya, khususnya terkait dengan program pemerintah berupa bantuan, fasilitasi dan program yang lainnya. Yang kedua, kita ditugaskan juga untuk konsolidasi masalah kebudayaan yang ada di daerah, khususnya di wilayah dampingan kita masing-masing, dan tidak tertutup kemungkinan untuk juga di wilayah yang lain ketika ada hal yang bisa didiskusikan atau hal yang perlu disampaikan atau hal yang perlu didiskusikan untuk terus selanjutnya kita sampaikan baik ke dinas, ke UPT atau ke kementerian itu sendiri atau ke pemerintah daerah. Dan yang ketiganya ini yang poin terpentingnya, kita ditugaskan itu sebagai untuk mendata data pokok kebudayaan atau istilahnya itu Dapobud. Apa aja Bang di data Bang? Jadi Dapobud ini mungkin sedikit dulu. Dapobud ini kalau hari ini yang sudah familiar mungkin kita seperti Dapodik di sekolah ya, sementara Dapobud ini juga tidak jauh berbeda dengan Dapodik tersebut. Cuma peruntukannya khusus untuk data pokok budaya. Jadi di data pokok budaya ini ada 2 hal yang mendasar yang kita data nantinya itu. Yang pertama budaya tak benda, yang kedua budaya benda atau dengan bahasa lainnya intangible dan tangible gitu. Jadi dari 2 ini banyak data kebudayaan di daerah yang hari ini belum terdata. Jadi itu kita ditugaskan untuk mendata data ini yang nantinya bisa diverifikasi. Dari data-data tersebut bisa saja nantinya untuk kebutuhan perencanaan atau kebutuhan yang lain. Tapi minimal data ini nantinya bisa ditetapkan bahwasanya ini masing-masing warisan budaya di daerah
dampingan kita. Data tak benda itu apa Bang misalnya? Data tak benda itu banyak. Jadi data tak benda yang sifatnya di luar benda. Itu bisa saja berupa seni, tradisi lisan. Seni itu termasuk benda tak benda, budaya tak benda. Budaya tak benda, seni, tradisi lisan, pengetahuan, seperti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, obat-obatan segala macam. Selanjutnya ada teknologi tradisional, dan juga masih banyak data-data yang sifatnya tak benda. Jadi sedangkan yang benda itulah sifatnya yang berupa benda atau monumen yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Sementara yang tidak benda ini ada halnya kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Makanya di sini lebih ditekankan untuk mendata data-data pokok budaya yang sifatnya tak benda. Karena ini mungkin saja nanti dilupakan, hilang atau sebagainya. Jadi ketika ini tercatat, otomatis kita bisa mengamankan ataupun melestarikannya. Berarti ada juga yang istilahnya dilindungi ya? Iya, betul. Jadi kan kalau binatang kan ada binatang yang dilindungi gitu. Iya, betul. Kalau benda budaya juga ada budaya yang dilindungi. Jadi sebenarnya kalau ketika kita berbicara budaya, bukan ada yang dilindungi atau tidak dilindungi. Tapi ketika kita bercerita hari ini budaya, itu semua harus dilindungi. Dengan bahasa lain harus dilestarikan. Dalam tahap pelestariannya kita yang pertama melakukan perlindungan. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya setelah adanya perlindungan bisa dilakukan yang namanya pengembangan. Selanjutnya bisa dilakukan pemanfaatan dan juga pembinaan. Jadi fungsi dari data tersebut adalah untuk pelestarian. Jadi di pelestarian ini ada 4 hal tadi. Ada berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Itu yang nantinya tujuan akhirnya. Kalau di PDJaya sendiri Bang, itu kan banyak nih budaya-budaya. Ya setiap daerah pasti kan, apalagi kita di Indonesia kan terkenal dengan ragam budaya. Iya, betul. PDJaya sendiri khasnya itu budaya apa sih Bang? Jadi gini, di PDJaya itu banyak yang menjadi ciri khas budaya. Kalau di seninya kita ada penari bube atau tarian bube. Di olahraga tradisional ada seperti gede-gede. Dan cukup banyak juga yang di bidang pengetahuan, khususnya di bidang kuliner. Di sana ada yang ada merdu yang hari ini sudah kita tahu di mana-mana yang dijual di sepanjang jalan di PDJaya. Rahmat. Ya, betul. Selanjutnya ada beberapa kuliner lain, ada tim fun yang memang misal kita cerita tim fun di hampir semua daerah di Aceh ada, tapi setiap daerah tuh ada kekhasannya itu. Nah, jadi begitu juga ada seperti nasi biryani atau nasi Hindustan juga itu. Nasi biryani juga ciri khas PDJaya. Nah, jadi ini di mana kita dapat beli itu Bang? Di Pasar Merdu ada, dari tahun ke tahun setiap tahunnya ada, setiap harinya bahkan betul ada. Betul ada. Berarti yang beras besar-besar itu? Iya. Yang memang beras dari Hindustan. Mungkin hari ini kalau tanamnya di mana? Di PDJaya juga? Kalau dulunya ada yang didatangkan. Memang didatangkan dari Indianya, memang itu memang berasnya India. Jadi yang membuat resep itu pun dari Hindustan, dari India. Hanya hari ini menjadi budaya asimilasi, diambil dari orang kita yang menjadi salah satu ciri khas yang ada di tempat kita. Terus berasnya ditanam di PDJaya? Hari ini ada sedikit perbedaan. Jadi tidak selamanya menggunakan beras yang tadi karena keterbatasan tadi. Jadi ketika harus mendatangkan berasnya dari India atau dari Hindustan, otomatis biayanya akan bertambah dan itu tidak. Berarti bukan lagi ciri khasnya PDJaya dong. Jadi itu ciri khasnya India. Iya. Jadi ini ada beberapa budaya yang memang sifatnya asimilasi. Jadi dari budaya luar diasimilasi menjadi budaya daerah seperti itu. Asimilasi ya. Iya, asimilasi budaya. Iya. Firman asimilasi juga. Firman juga asimilasi, Bang. Jadi didatangkan dari Banda Aceh ke Aceh Besar. Bukan. Luar biasa. Itu urbanisasi. Urbanisasi. Oke, Bang. Berarti tadi tarian ya salah satunya ya. Tetapi di PDJaya itu saya pernah melihat dan pernah beberapa kali ini ya di PKA gitu ya. Sangat unik-unik ya memang yang dihasilkan dari PDJaya itu. Walaupun itu sebuah Kabupaten Pemekaran, Kabupaten PD, tapi juga budayanya saya lihat juga tidak jauh berbeda ya dengan PD sendiri ya. Betul. Ya, tapi juga di PKA kan kita di Aceh ada PKA Pekan Kebudayaan Aceh ya. Itu sangat mirip antara PD dan PDJaya. Nah, Bang, budaya-budaya itu semua kan hari ini ada yang masih ada
ada yang sudah sudah hilang atau sudah punah ya. Iya. Di PD Jaya sendiri apa sih Bang yang budaya-budaya yang sudah tidak ada lagi? Kalau kita lihat kemiripan antara PD Jaya dengan PD itu sudah pasti, karena pada dasarnya dulunya itu satu kabupaten, malahan satu daerah. Dari masa kerajaan juga itu menjadi satu wilayah tuh di Kerajaan Pedir, yang hari ini sudah mengalami pemekaran antara PD dengan PD Jaya. Kerajaan apa Bang? Kerajaan Pedir. Pedir, Ya, itu di PD. di PD. Lokasinya di mana Bang? Itu antara PD dengan PD Jaya, karena lokasi pasti itu juga tidak ditemukan. Itu salah satu yang hilang ya, bukti sejarah yang hilang. Jadi hari ini tidak ada ditemukan berupa apakah bangunan kerajaannya, yang hanya tersisa dari beberapa makam pembesar di Kerajaan Pedir, itu yang tersebar di PD dan juga di PD Jaya. Jadi mungkin itu dari sifatnya benda, dari yang kategori benda, Kerajaan Pedir itu sendiri kita tidak bisa melihat wujudnya lagi. Sementara yang banyak hilang juga di PD Jaya hari ini terkait dengan pengetahuan tradisional, di mana misal pengetahuan tentang obat-obatan, pengetahuan tentang gejala-gejala alam, itu juga sebenarnya itu budaya yang harusnya dilestarikan. Itu udah hilang? Itu banyak yang hilang. Banyak hilang. Abang Abang tahu salah satu yang hilang? Misalnya kita dulu ada yang namanya, sebelum dikenal sistem metode operasi, ada yang namanya operasi dengan menggunakan cairan rasa. Rasa sebut. Jadi ketika penyakitnya parah, orang akan dimasukkan rasa ke dalam tubuhnya. Jadi kalau memang dia mampu, imun tubuhnya bekerja dan dia mampu untuk bertahan, dia akan sembuh. Tapi kalau memang dia tidak mampu, imun tubuhnya, organnya tidak mampu untuk bekerja kembali, maka besar kemungkinan dia akan meninggal dunia. Itu hilang hari ini. Itu metode itu pengetahuan. Itu apa yang diinikan ya Bang? Yang dimasukin ke tubuh? Itu ada cairan rasa. Namanya cairan rasa. Terdiri dari nggak tahu juga. Saya nggak tahu persis seperti apa karena kondisi hari ini memang hilang. Pernah saya cari beberapa informasi terkait pengobatan alternatif itu, memang tidak kita temukan yang spesifiknya seperti apa. Oh begitu. Jadi begitu juga pengetahuan yang lain, dan juga ada beberapa teknologi yang hari ini mulai kita lupakan. Oke, salah satunya? Misalnya hari ini dari teknologi pertanian, kita sudah beralih ke traktor. Ya. Bahkan sekarang kalau panen pun ada mesin panen itu ya. Jadi ketika mulai dari penggarapan sawah ini sampai akhir, itu banyak yang hilang. Dulu ada menggunakan dengan metode manual atau menggunakan binatang kerbau, dengan menggunakan, kalau bahasa Acehnya, langai, untuk membajak sawah. Selanjutnya untuk nilai-nilainya juga hilang. Di situ ada misalnya menanam padi secara bersama, secara pembibitan juga ada ritual-ritual yang terlewatkan hari ini. Begitu juga seperti disampaikan tadi, bahwasanya di masa panen seharusnya dulu potongnya masih secara manual dengan menggunakan sabit. Selanjutnya gabah keringnya diangkat bersama-sama. Jadi itu hal-hal yang hilang hari ini. Jadi juga kalau kita cerita di sawah, tidak hanya hal-hal yang sifat seperti itu, bahkan hal-hal yang sifatnya secara kelompok manusia juga hilang. Ada beberapa daerah yang fungsi dulunya di sawah kita mengenal ada yang namanya Kejurun Blang, Wakilung. Hari ini sangat jarang kita jumpain di daerah-daerah. Walaupun di PD Jaya sendiri hari ini dari pemerintahnya sudah menekankan kembali hal-hal seperti itu dihidupkan kembali. Kita ada yang namanya nanti Wakilung, ada yang namanya Wakilung ini yang menjaga sistem irigasi. Ada Kejurun Blang yang mengatur sawah, kapan turun sawah, kapan mulai membajak, kapan ini. Itu diatur oleh Kejurun Blang. Jadi hal seperti itu sudah hilang. Tapi kan juga tidak salah Bang penggunaan metode teknologi itu kan. Secara ini masyarakat lebih menguntungkan. Ya walaupun di situ ada yang terkorbankan. Katakanlah masyarakat menengah ke bawah yang tidak, ya paling tidak di situ ada pekerjaan dan bisa mendapat bagi hasil ya. Nah, dan itu yang hilang. Memang itu menjadi dua sisi yang nih. Satu sisi ya efektivitasnya bagus, tapi di satu sisi yang lain ternyata ada yang terkorbankan. Betul. Gitu. Jadi kemajuan teknologi ini kita tidak bisa membendung. Malahan kita harus mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Malahan karena itu sangat membantu terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Tapi ada beberapa hal yang tidak boleh kita lupakan. Maksudnya gini, walaupun hari ini kita sudah menggunakan teknologi, tapi hal seperti itu minimal terdata dan tercatat.
itu ada sifat pelestarian walaupun tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Minimal generasi sekarang, generasi akan datang tahu tentang itu. Hari ini membajak sawah dengan kerbau, mungkin beberapa tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang itu hanya seperti cerita fiksi orang membajak sawah dengan kerbau. Dulu ada sistem juga dengan sistem pemupukan, sistem penanganan hama secara tradisional itu sudah hilang. Jadi hal seperti itu kita bukan menginginkan ini teknologi stop di sini, tidak. Tapi teknologi silahkan terus berkembang dan kita membutuhkan teknologi untuk kemudahan kehidupan. Tapi yang kita butuhkan adalah hal seperti ini harus dilestarikan. Minimal ini terdata dan tercatat. Oke. Nah, seperti itu. Kita lepas nih dari sawah, Bang. Iya. Kayaknya teringat sawah, teringat kampung halaman. Jadi, di PD Jaya itu kan juga terkenal banyaknya objek wisata nih, Bang. Iya. Terlebih cagar-cagar budaya yang lama. Iya. Tapi Firman Rahmat pernah dengar nggak di PD Jaya itu ada nama Pantai Manohara? Itu udah kenalan, udah keluar. Iya, ada Pantai Manohara, Pantai Kute. Wah, itu Kute itu di Bali yang saya tahu, tapi ada itu terkenal Pantai Kute Bali. Oh, nampak kali Rahma nggak pernah ke Bali. Bali itu sebelah mananya Indonesia ya. Bali itu lewat Lok Sukun, Mas. Jadi, luar biasa. ada Pantai Kute, ada Pantai Manohara. Itu betul, Bang, namanya itu. Pantai Manohara. Manohara itu kan artis. Iya, artis tidak, itu kan? jadi, Ya, bukan? Atau apa ada makna lain? Jadi tidak sepenuhnya tepat. Jadi hari ini yang dikatakan Manohara, pemerintah PDJ sudah menetapkan itu namanya Pantai Merah Setia. Merah Setia. Kenapa dulu sempat disebutkan Pantai Manohara? Ini menarik nih. Memang betul sangkut dengan artis yang tadi ya. Jadi pas kebetulan di tahun yang lagi viralnya kasus Manohara, ada satu kafe pas masuk di Pantai Manohara ini. Nama kafenya itu Manohara. Oh, jadi itu nama kafe. Nama kafe. Jadi banyak orang yang datang begitu sampai mana Manohara, mau kemana? Ngopi atau makan di Manohara. Branding juga branding. Sampai sekarang masih? Tidak lagi. Kafe itu, maksudnya kafe itu masih? Tidak ada lagi. Dulu memang pas dimasuk Manohara di Pantai Merah Setia ini ada kafe Manohara sehingga trending namanya menjadi Manohara. Jadi mungkin hanya sebagian orang yang tahu ya, baru sebagian orang tahu, bagi sebagian kecil bahwasanya pantai itu sebenarnya hari ini ditetapkan sebagai Pantai Merah Setia. Tapi karena sudah keduluan viral Manohara ya. Sama kayak produk mie instan dengan nama Indomie ya. Indotit ya gitu kan. Jadi kemudian kayak produk sepeda motor. Apapun kita naik tetap mereknya Hontit. Betul. Jadi itulah. Itu kan sensornya sensor manual nih. Branding yang bekerja di otak manusia. Betul, dan itu luar biasa. Pantai Kute itu sama juga. Kalau bukan Pantai Kute sebenarnya, Pantai Kutang. Nah, bukan Kutang ya. Kutang itu maaf, Bang, itu bukannya ini punya perempuan ya? Bukan underwearnya. Bukan Kutang, tapi Kutang, ada H-nya. Yang membedakan itu ada H-nya. Hati-hati nih. H itu sangat berarti loh. H ini sangat mempengaruhi nih. Iya. Jadi hari ini artinya apa sih, Bang, Kutang? Kalau secara arti pasti saya juga belum dapat ya. Jadi hari ini memang itu salah satu objek yang itu nama asli tuh, Pantai Kutang. Pantai Kutang ya. Diplesetkan di Pantai Kute. Pantai Kute mungkin. Oh, plesetan. Kita kan suka yang namanya plesetan atau memirip-miripkan ya dengan bahasa lain cocoklogi ya. Jadi hari ini kalau Firman cakologi. Cakologi luar biasa. Firman memang the best ya. Jadi hari ini itu disebut dengan Pantai Wisata Islami. Jadi pemerintah PD Jaya itu mengharapkan itu menjadi objek wisata yang berbasis syariat. Gitu, seperti itu. Oke, Bang, menarik nih, semakin menarik. Terus kalau peninggalan sejarah atau apa ya bahasanya? Cagar budaya. Itu banyak juga ya di PD Jaya ya. Saya pernah lihat, pernah dapat baca berita juga ada benteng Jepang, benteng Takeshi ya, benteng Jepang ya. Jadi kalau peninggalan cagar budaya, walaupun hari ini kita sifatnya memang ada yang beberapa yang sudah ditetapkan, ada beberapa yang belum ditetapkan. Jadi kita masih kita sebutkan itu diduga cagar budaya. Jadi ada
dari dulu ada 2 yang ditetapkan sebagai cagar budaya, itu berupa Masjid Tengku di Pucuk Krung, satu. Yang kedua Masjid Tengku Japakeh atau Masjid Madinah. Itu sudah Itu yang pinggir jalan itu ya, Bang? yang di pinggir jalan di Beracan satu lagi di Merah 2. Oh, saya pernah itu, Bang. Firman Rahmat, saya pernah itu ke masjid yang pinggir jalan itu. Katanya ada kendi ya? Ya, ada guci. Ada guci yang airnya itu nggak boleh diminum sama orang perempuan. Iya, betul. Gimana sih? Bukan tidak boleh diminum oleh perempuan, tapi gimana? di situ dilarang atau dihimbau untuk dihindari diambil langsung oleh perempuan. Oh, diambil langsung oleh perempuan. Ini bukan, dengan demikian bukan berarti ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Berarti perempuan dibedakan, tidak. Tapi ini hanya mengingatkan faktor kesucian saja. Jadi karena itu memang masuknya di dalam bangunan masjid. Jadi mungkin perempuan lagi masa haid atau halangan, jadi takutnya mengotori atau sebagainya. Dan guci itu katanya unik ya. Air sumurnya kotor, sangat kotor, keruh, masukkan ke dalam guci, bersih ya. Gimana sih? Tidak Ya, sepenuhnya kalau saya nggak salah ingat gitu ya. tidak sepenuhnya demikian. Jadi memang gimana? ketika kita bercerita cerita budaya, cerita sejarah, banyak hal yang memang sering dibumbui-bumbui. Memang guci, yang namanya guci itu terbuat dari batu. Dia memang yang namanya ketika kita masukkan air yang keruh atau yang sedikit keruh ya, bukan air keruh. Dia memang lebih mudah diendapkan dibandingkan dengan di media yang lain untuk menampung air seperti di media plastik atau aluminium yang lain. Sementara batu ini karena sifatnya ini kan batu juga mineral keras ya. Jadi dia endapan tadi lebih bagus saja seperti itu. Gitu. Oke, Bang, terhadap tadi cagar-cagar budaya itu, bagaimana menurut Abang peran pemerintah terhadap pelestarian cagar budaya tersebut, Bang? Kalau hari ini kita melihat pemerintah Pidijaya ini sangat konsen ya terhadap pelestarian khususnya cagar budaya dan juga warisan budaya yang tak benda juga. Jadi sudah cukup banyak objek-objek yang diduga cagar budaya sudah terdata di pemerintah Pidijaya melalui dinas pendidikannya, bidang kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan. Di bidang kebudayaannya. Jadi mereka sangat konsen baik dikerjakan langsung dengan melibatkan masyarakat dan juga melibatkan komunitas. Mereka sudah cukup banyak mendata objek yang diduga cagar budaya. Dan di tahun 2018 kemarin ada sekitar 20 ya. Kalau nggak salah saya ada sekitar 20 objek diduga cagar budaya yang ditetapkan menjadi cagar budayanya Pidijaya. Oh gitu. Ya. Di 2019 kemarin saya juga tidak tahu angka pastinya. Jadi ada beberapa juga yang rencananya bakal ditetapkan sebagai cagar budaya Pidijaya. Jadi ini penting ya. Ini sangat penting ketika itu ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah. Jadi dia sudah dilindungi oleh hukum. Karena hari ini yang namanya cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang nomor 11 tahun 2010 itu tentang cagar budaya. Memang ya setiap cagar budaya itu harus dilindungi. Jadi masyarakat itu perlu peran pentingnya, tidak hanya pemerintah, perlu peran penting masyarakat karena cagar budaya ini adanya di tengah-tengah masyarakat, bukan di kantor pemerintahan. Jadi ketika pemerintah mencatat, mendata itu, selanjutnya pemerintah memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya ini benda cagar budaya yang sepatutnya dan seharusnya itu dilestarikan, dijaga bersama seperti itu. Kalian ada yang mau dijaga sama negara? Kita daftarkan sebagai itu hanya cagar budaya. Fakir miskin dan anak terlantar yang diatur. Oh, gitu ya. Ini ya, tapi juga kita lihat juga enggak semua toh juga dilindungi sama pemerintah. Ya mudah-mudahan sih semua. Ya. Saya salah ngomong saya dituntut pula. Bahaya. Tapi di Pidijaya pemerintahannya sangat konsen untuk saat ini. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu, Bang. Pemerintahan sekarang sudah 2 periode ya? Sudah 2 periode. Luar biasa. Oke, Bang. Saya pernah di situ lewat, kalau nggak salah lewat ADAD itu ADK Nah. Ya kan yang terkenalnya kan branding tadi ya. Di pantai aja boleh kita bilang Manohara karena kafe, masa AD-nya nggak bisa. Kalau daerah lain kan namanya Bingkang, kue Bingkang. Ini kue AD. Itu ada SPBU sebelah kanan. Kemudian saya saat itu pagi hari, cuaca cerah. Ada saya lihat seperti di tengah gunung itu kayak ada apa, air terjun atau apa gitu. Itu benar air terjun ya? Saya tanya ke warga lokal, katanya itu sangat cantik gitu. Tapi jarak ke sana nempuh sampai 2 hari 2 malam berjalan kaki. Benar, Iya. Jadi memang ada di pegunungan daerah Pidijaya ada air terjun ya, yang mungkin
tingginya sekitar 50-an meter lah. 50-an meter ya? Sekitar itu. Jadi itu kalau dari saya juga belum pernah ke sananya. Belum pernah, Bang. Kesana. Kapan kita ke sana, Bang? Mungkin setelah ini ya. Setelah ini ya. Jadi memang ada beberapa warga yang dulunya mungkin sering berburu rusa atau berkebun yang sampai ke air terjun. Malahan kalau sekarang dari pecinta alam sudah banyak yang kesananya. Mereka sudah ada dokumentasi yang mungkin nanti bisa dilihat aja di YouTube atau di media sosial yang lainnya. Jadi memang ada. Cuma seperti cerita tadi itu aksesnya masih hutan belantara, belum ada akses yang memadai untuk dikunjungi atau dibuka. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk beberapa tahun yang akan datang bisa saja untuk menjadi salah satu potensi objek wisata di Pidijaya. Walaupun mungkin wisatanya aksesnya dibuka ya. Ya, walaupun tidak aksesnya dibuka, ada jalur khusus gitu. Masih dibuka untuk wisata ekstrim atau wisata petualangan seperti itu. Oke, Bang. Terus saya pernah baca berita lagi nih. Ada kapal Titanic. Ada sebuah kapal terdampar yang katanya sudah ratusan tahun di daerah Pidijaya lah. Ratusan tahun dan Katanya nilai kapal itu ada harta karunnya atau apa sih gitu. Dan saya baca di berita itu kapal itu juga sudah besinya itulah yang diambil. Sepertinya harta karun yang dimaksud itu nilai besi itu. Ya, atau gimana sih sebenarnya? Jadi ada memang kalau kita lihat dari beberapa di media, di berita atau di tulisan ada kapal ya. Kalau orang di sana sebutnya kapal karam, itu di Kuala Ulim. Kalau lebih tepatnya di Gampung Gelanggang. Memang ada satu kapal yang terdampar di situ. Jadi betulan berarti, Bang? Ya, betul ada. Jadi saya juga sudah sekitar 2 atau 3 kali lah ke situ dan sudah pernah menjumpai beberapa tokoh masyarakat dan juga orang-orang tua situ menanyakan informasi terkait kapal itu. Kelihatan kapalnya, Bang? Jauh? Kalau dari jauh tidak, tapi dari bibir pantai, kelihatan tiangnya saja. Karena tiangnya saja. Kalau bukan tiang kapal itu, Bang, kan pohon kelapa kan aja. Memang tiang kapal, memang besi tiang kapal. Jadi sementara badan kapalnya itu sudah di bawah air. Oh, di pasir. Di bawah air dan sebagian tertimbun pasir. Jadi dari informasi yang saya dapatkan dari warga setempat, ada yang mengatakan, tapi ini kita belum katakan ini tahun finalnya. Itu perlu kajian atau penelitian lebih lanjut. Itu sekitar tahun 1900. Kalau usia sekarang sekitar 100-an tahun. 100-an tahun itu. Nah, masih kondisinya kalau secara besi rangkanya itu masih utuh. Jadi dari keterangan bahwasanya ada yang mengatakan kapal ini bahwasanya dulunya kapal Inggris. Yang datang ke Ulim melalui Kuala Ulim, mau datang ke Pidijaya untuk survei terjun tadi bukan ya? Bukan. Survei kekayaan alam antara emas atau minyak seperti itu. Jadi dari kapal ini, dari beberapa kru kapal ada yang berangkat ke arah air terjun tadi, tidak sepenuhnya. Jadi ke pucuk Krung. Jadi untuk survei di mana ada potensi tergandung mineral dan juga emas ataupun minyak. Dan sebagian kru kapalnya lain tertinggal di kapal. Jadi dari keterangan warga juga kita mengetahui bahwasanya saat mereka proses survei itu terjadi banjir yang besar di Krung Ulim. Jadi kapal itu dibawa oleh arus banjir. Dan keberadaan kru kapal itu sampai sekarang tidak diketahui. Besar kemungkinan mereka juga terseret arus banjir, baik yang naik ke atas ke hulu sungai ataupun yang tertinggal di kapal. Jangan-jangan itu asal usulnya film apa sih? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Bukan. Ngapain tenggelamnya kapal Van der Wijk? Yang di film lupa tuh yang ada yang ada monsternya gitu. Apa sih, Mat? One Piece. Ya mungkin ya. Bukan. Dia ada film Kapten Sparrow. Apa sih? Jack Sparrow. Jack Sparrow. Aduh, lupa saya Jack Sparrow itu. Ya, ada. Pirates Caribbean. Ya mungkin ya, bukan? Ya, mungkin bisa jadi. Jadi hari ini simpulkan itu dia. Yang tertinggal hanya sisa dari bangkal kapal tersebut. Cuma seperti tadi sampaikan, memang ada beberapa besinya itu yang mungkin kualitas baja ya, atau besi atau bajanya memang yang kualitasnya bagus. Kita tidak cerita itu ya. Ketika kita cerita budaya, kita tidak mengatakan ini angka-angka harga-harga. Karena tapi harganya itu itulah nilai budayanya, nilai sejarahnya, nilai historisnya, bukan nilai secara nominalnya. Uangnya. Tapi yang harus kita pikirkan juga uang.
Ya betul. Semua orang juga memikirkan itu. Betul. Karena Jadi- kan maksudnya begini, berarti itu kapal sudah hancur aja bernilai ekonomis tinggi. Sepertinya nih. Apalagi dulu masih utuh seperti apa mungkin ya, sangat banyak ya. Tapi Iya. berarti intinya bukan dia membawa harta karun ya, apa? Kapal yang di tengah laut tiba-tiba terdampar, kemudian di dalamnya penuh harta, bukan ya? Bukan. Kalau dari informasi yang saya dapat tidak demikian, tapi memang datang memang dari dunia luar. Orang mengatakan Inggris mungkin karena kebiasaan orang kita juga ya. Begitu melihat orang asing itu Inggris semua, awak Inggris, awak Inggris. Awak bule. Walaupun mungkin saja dari Belanda atau dari yang lainnya gitu. Betul, Kalau nggak betul, awak betul. bule, awak Inggris. Betul. Di Inggris. Jadi memang hari ini yang tertinggal di situ. Jadi kalau kita bilang nilai itu bernilai. Karena apa? Bernilainya seperti saya katakan tadi, itu nilainya nilai historis. Yang kedua, ada kajian jenis material apa yang dibangun untuk kapal ini sehingga itu bisa bertahan sehingga ratusan tahun. Sementara hari ini kita lihat misal kita beli sepeda ini, mungkin setelah 2 tahun 3 tahun sudah mulai keropos. Benar. Ini bagaimana bisa bertahan sampai ratusan tahun? Itu bisa menjadi yang bisa diteliti. Tapi Untuk kita kajiannya. tinggalkanlah konteks kapal ini, Bang. Ya. Tadi kita udah ke sawah nih, udah ke kapal. Sepertinya di PD Jaya, bukan sepertinya sih. Memang di PD Jaya itu sangat banyak objek wisata yang layak untuk kita kunjungi. Karena memang berbeda suasananya dengan kita ke yang ada di Banda Aceh Besar ya, yang sudah biasa kita kunjungi. tapi memang PD Jaya ini sangat berbeda gitu ya. Iya. Mungkin bisa jadi salah satu itu adalah bagian dari Selat Malaka. Iya betul. Ya, jadi laut Selat Malaka akan berbeda dengan laut Samudra Hindia kan gitu. Bang, tapi saya tadi asik penasaran nih, Bang. Abang ST ya, sarjana teknik. Iya betul. Saya pikir tadi abang sarjana humaniora ya, SHUM ya, bagian kebudayaan. Ini teknik. Tapi kalau tampilan cocok nih orang teknik gitu. Tapi kok bisa sih Bang dari teknik lari ke budaya nih, Bang? Kok atau jangan-jangan nih sarjana teknik budaya bukan? Tidak demikian. Jadi apa, Jadi Bang? gini, kalau dibilang mungkin kalau istilah keren sekarang passionnya ya di budaya. Atau begini Bang, kadang sarjana teknik sehingga abang kadang diam-diam melakukan penelitian bagaimana membangun benteng seperti orang Jepang yang sampai hari ini bertahan, enggak Bang? tidak Oh enggak ya. tidak sepenuhnya tepat. Jadi gini, Jadi gimana? sebenarnya dalam memahami budaya itu tidak ada tidak harus ya, tidak serta merta dia basicnya ini boleh pelajari budaya ini. Semua orang itu harus pelajari budaya. Kenapa? Yang kita lakukan inilah semuanya budaya. Sebenarnya di luar konteks ibadah ya. Mulai kita bangun pagi sampai kita tidur kembali itu budaya. Kita sisiran itu budaya. Oh gitu ya. Ya, karena dulu manusia belum, ketika manusia purba itu belum sisir, belum ada ditemukan sisir, itu budaya. Ketika sesuatu hal yang menjadi kebiasaan, menjadi tradisi dan itu diwariskan, itulah budaya. Manusia purba. Ya. Abang percaya manusia purba? Maksudnya gini, secara konteks sejarah kita percaya itu. Oke, Nah, secara konteks apa yang enggak percaya, Bang? Misalnya secara konteks sejarah manusia purba itu ada. Kenapa? Kita Ya. ada beberapa bukti yang ditemukan. Karena Kenapa benar, kalau kita di ujian di sekolah, manusia purba ada apa enggak? Kalau kita jawab enggak, salah. jawabannya. Otomatis betul. berpengaruh di nilai Betul, rapor betul, ya, betul, bagi yang betul. sekolah ya. Betul. Jadi Iya, iya. demikian. Jadi siapapun Kebohongan yang harus terpaksa diakui ya. memang tidak bisa kita katakan sepenuhnya kebohongan kecuali kita punya bukti, punya teori atau punya yang lain untuk membantah itu. Oke. Jadi saya melihat ini sebenarnya bukan hanya sepenuhnya passion. Saya melihat di PDJ itu seperti tadi Cika sampaikan bahwasanya PDJ itu punya kekayaan budayanya itu cukup banyak. Tapi hari ini masih minim orang di PD Jaya yang bergerak di bidang itu. Saya memang mungkin bukan sebagai pakar budaya, bukan sebagai ahli sejarah, tapi hanya hari ini yang saya lakukan adalah sedikit membuat perbedaan dengan melakukan penceratan sejarah, melakukan penceratan yang ada di PD Jaya, baik sejarah, pengetahuan segala macam yang berkaitan dengan budaya. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Ini penting. Yang minimal saya tahu itu. Saya selaku putra PD Jaya, saya harus tahu itu. Saya punya daerah, saya punya kekayaan budaya, saya harus tahu. Dan saya bisa nantinya menjelaskan ke orang lain. Saya bisa memberitahukan kepada orang lain yang khususnya dulu di wilayah PD Jaya, dan juga bisa menjelaskan, juga menginformasikan kepada orang lain. Yang selanjutnya, yang saya lakukan ini adalah juga untuk membantu pemerintah. Jadi, karena apa? Kewajiban untuk melestarikan tadi, mulai tidak hanya kewajiban di pemerintah, tapi kewajiban sebagai anggota masyarakat. Saya salah satu anggota masyarakat di PDJ juga punya kewajiban untuk itu. Malahan nantinya saya harapkan
masyarakat di PDJ baik secara personal, komunitas atau secara kelompok lainnya juga melakukan itu. Nah, pemuda PDJ mendukung, Bang. Kalau hari ini mendukung banyak. Mendukung, Nah, ya. malahan kita di sana ada komunitas Balai Rumah Blang. Apa? Kita, Balai Rumah Blang. Balai Rumah Blang. Oke. Di beberapa tahun terakhir ini kita konsen, misalnya untuk melakukan pendataan, pembersihan dan juga mengenalkan baik melalui media sosial ya. Karena itu yang mudah diakses oleh kaum muda terkait dengan beberapa situs cagar budaya yang ada di PDJ. Dan juga kita juga pernah melakukan pemeliharaan ini. Selain kita bersihkan, ada beberapa situs makam yang diduga cagar budaya pernah kita bersihkan bersama, kita publikasi, kita dokumentasi, kita publikasi. Dan juga ada yang sempat kita lakukan ini penting ya. Kemarin kita lakukan, walaupun mendapat tanggapan bermacam. Kita pernah melakukan ekskavasi kembali salah satu goa Jepang yang ada di Cet Makassar. Ini kita lakukan fungsinya adalah untuk menyelamatkan bukti sejarah. Bahwasanya dulu Jepang pernah di Pidijaya. Jadi penting, di mana letak pentingnya? Apakah penting kita pernah dijajah? Bukan sebenarnya. Kita bukan lihat Jepang pernah di Pidijaya, Pidijaya pernah dijajah, tidak demikian. Ketika kaum penjajah, kaum kolonial ini datang ke suatu daerah, dia pasti ada misi yang dia bawa. Otomatis salah satu misi yang mereka bawa adalah kejayaan dan kekayaan. Otomatis ketika mereka cari kejayaan dan kekayaan, ada sesuatu hal yang penting di Pidijaya yang mereka cari. Dan hari ini mungkin kita belum tahu apa yang penting itu. Jadi dengan ada bukti sejarah itu bisa mengingatkan kita kembali bahwasanya Pidijaya ini penting. Baik sekarang dan sangat penting di masa yang lalunya. Itu yang penting. Itu yang mau kita edukasikan. Itu menjadi tujuan kita. Itu pembukaan gua tadi itu didukung oleh semua pihak pastinya ya. Gini. Memang itu kita lakukan murni melalui komunitas kita. Dengan beberapa teman kita menggunakan tenaga sendiri, secara dana sendiri, hanya dibantu oleh masyarakat sekitar. Jadi informasi juga kita dapat dari masyarakat setempat bahwasanya di sini pernah ada gua. Begitu kita datangi memang sudah tidak ada lagi, sudah rata dengan tanah. Jadi kita coba ekskavasi selama 4 hari, bisa kita gali sekitar 15 meter. Jadi kita keterbatasan perlengkapan dan juga keterbatasan biaya. Jadi kita hanya mampu sekitar 15 meter yang kita gali. Sementara kalau dari keterangan warga setempat itu ada sekitar 150 meter Pak. Panjangnya itu. Itu yang dibangun di masa kolonial Jepang gitu. Oke. Luar biasa nih Bang. Sepertinya kalau kita bahas masalah budaya ini nggak habis-habis sih Bang. Ya, kalau cerita budaya seperti saya kan budaya itu mulai dari kita bangun sampai tidur kembali itu budaya. Betul. Berarti tadi kita ambil itu adalah stylenya ya. Sarjana teknik tapi cinta budaya. Yeah. Oke, luar biasa nih Bang. Lumayan sih. Ketimbang orang budaya ya suka teknik, tapi bisa juga ya. Kalau belajar kenapa tidak kan gitu. Yeah, Oke Bang. Mungkin ada, kita coba cek nih masuk pertanyaan ke media kita. Ada pertanyaan masuk Rahmat? Bentar ya. Firman, ada masuk atau Rahmat? Ada Mat? Ada nih. Oke. Ini kawan rupanya ya. Oh kawan, coba apa? Dia bentar saya sensor dulu sedikit. Oh aman. Enggak, ini dia tanya tentang peran pemerintah sih, karena abang orang dalam katanya. Dia tanya gini, Bang, saya salah satu mahasiswa seni di Aceh. Satu kampus Masih Rahmat, dia tulis kayak ini. Satu kampus Masih Rahmat. Saya kebetulan lagi ambil tugas akhir nih, mengangkat tentang sedati. Kita tahu bahwasanya di PD itu ada seorang maestro sedati Cehlah Genta. Yeah. Nah, saya kewalahan di situ, Bang, mendapatkan literatur mengenai beliau. Apakah Abang selaku orang dalam pemerintah ada buat itu maksudnya literatur, tulisan-tulisan tentang beliau maksudnya? Karena itu kan salah satu maestro besar sedati. Oke, pertanyaan intinya adalah siapa sih Mat namanya? Arifin Harza. Arifin, dia bertanya literatur maestronya sedati di PD atau Pidijaya sih? Dulunya PD. Dulunya PD. PD. Jadi literasinya ya mungkin historinya ya. Iya, tulisan tentang beliau. Tulisan tentang beliaunya gitu intinya. Tapi kok masih nyambung ke orang dalam ya? Agak bingung ya. Udah, oke, kita lupakan orang dalam orang luar. Jadi itu Bang, sebenarnya pertanyaannya ada nggak Bang? Atau Abang sendiri sempat merekod
beliau itu tidak? Jadi kalau untuk mencatat tentang beliau saya belum ya, tapi pernah kita beberapa kali kita diskusikan. Karena sekarang PD Jaya, saya di PD Jayanya. Jadi di PD Jaya sendiri ada memang beberapa orang yang pernah berkecimpung di Sedati, yang main Sedati di dekade beliau, di masa beliau, bahkan dengan beliau. Ada di sana nanti mungkin bisa dijumpai, ada Pak Syam di Panti Raja, ada Syekhrih di Merdu, ada Bang Ruslan juga di Merdu. Nanti kalau memang ini bisa kita kasih kontaknya ke mereka, mungkin mereka lebih tahu dan lebih paham gitu. Sementara seperti saya nanti, kalau saya hanya mencatat sedatinya dan tokohnya saja. Tidak secara spesifik, tapi hanya sebatas pendataan tidak saja. spesifik si tokohnya Tokoh, karena kita tidak hari ini kita tidak biografinya itu belum masuk ke situ ya. Belum masuk ke situ gitu. Oke, jadi mungkin ke depannya. Tapi hari ini kita beruntungnya ada orang yang memang pernah berkecimpung dengan beliau di masanya. Ada Pak Syam nanti di Panti Raja yang hari ini masih eksis melatih Sedati, ada Syekhrih, ada Bang Ruslan yang memang pernah di periode beliau, di dekade beliau. Berarti paling tidak dari mereka bisa banyak literasi yang didapatkan. Banyak informasi tentang beliau yang bisa didapatkan dari mereka-mereka ini. Oke, itu jawabannya. Ada lain? Aman. Udah habis. Oke, satu masuk ya. Dari Firman mungkin ada yang masuk lain? Nggak ada ya. Dari saya ada sih. Ntar saya buka. Oke. Bang Cika tolong tanyain. Saya tanya nggak deh? Bang Cika tolong tanyain dong. Itu narasumbernya memang nggak pernah pangkas rambut sejak kapan? Kayak perempuan sini sih. Katanya jangan sebutkan nama ya, dia pasti kenal nih. Si narasumbernya pasti kenal nih. Oke Bang, gimana Bang? Ini orang dalam ini. Ya yang bertanya seperti ini nih baru orang dalam. Karena gini Bang, tadi saya sempat selfie. Kan biasanya kita cuman kasih ini aja informasi. Nah bagi sahabat-sahabat Ujung Barat, bisa di follow Instagramnya Ujung Barat. Kita akan update selalu 1 jam atau 2 jam sebelum kita mulai podcast. Siapa narasumber dan ininya apa, materi yang kita bahas apa. Nah jadi ini kebetulan tadi masuknya ini secara pribadi saya, karena saya selfie tadi dengan Bang Firdaus. Dan katanya ini pasti Bang Firdaus kenal gitu ya. Oke, tapi saya nggak bilang ini amanah Bang. Nanti di belakang kamera saya bilang. Oke Bang, ini jadi bahan diskusi malam ini juga. Luar biasa. Ya. Ini pertanyaan yang sangat menjebak ini. Jadi secara singkat aja deh Bang. Kalau yang sekarang ya, ini dari 2016. Terakhir saya potong rambut itu 1 bulan sebelum gempa PD Jaya. Biasanya saya pangkas rambutnya itu di PD Jaya di Ulegle. Jadi kebetulan pas gempa itu tempat saya pangkas itu rusak, bangunannya rusak. Dan yang pangkas rambut itu saya nggak tahu kemana, tinggal di mana. Jadi saya putuskan saya tidak pangkas karena tempat pangkas saya itu rusak. Jadi sekarang udah dibuat lagi Bang? Saya nggak tahu. Kalau seandainya saya tahu mungkin saya sudah pangkas. Oh begitu. Berarti karena berarti nggak pangkas alasannya sangat sederhana, tempat pangkas yang biasa dipangkas rusak waktu gempa. Setia tuh ya. Luar biasa. Rahmat mau kita bantu pangkas Mak? Aman. Mungkin itu saja sih. Oke. Bang, sepertinya udah habis semua nih Bang pertanyaan yang masuk. Oke Bang, terima kasih nih udah hadir di podcastnya kita Ujung Barat Official. Jangan bosan-bosan malu-malu. Kawan-kawan yang belum subscribe, sekali lagi tolong subscribe channel kita. Jangan lupa di Ujung Barat Official. Oke Bang, mungkin kita minta apa sih tadi Bang mau sampaikan apa? Udah habis. Closing statement Bang ke kamera yang ini mungkin silakan Bang. Baik. Terima kasih untuk Ujung Barat Official yang hari ini sudah mengundang kita di acara podcast ini. Di sini kita sudah berbagi sedikit pengetahuan ya, informasi yang ada di kita. Jadi harapannya dengan kegiatan ini bisa atau mampu mengedukasi banyak masyarakat, khususnya kaum muda yang ada di Provinsi Aceh dan khususnya yang ada di PD Jaya. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari kebudayaan kita, karena hari ini kebudayaan itu bagian dari peradaban kita. Peradaban itu bagian dari kebudayaan kita, itu yang harus diingat. Jadi hari ini kita hidup di tengah komunitas masyarakat budaya, masyarakat sosial, otomatis kita harus tahu. Jadi harapannya khususnya untuk masyarakat PD Jaya dan juga kaum pemuda, kita harus tahu
di sekitar kita, di sekeliling kita, apa yang pernah terbangun, yang pernah ada, apa yang pernah diwariskan oleh pendahulu kita. Jadi kita jangan sampai melupakan atau hal seperti itu hilang dengan sendirinya. Jadi ini penting untuk pengetahuan. Dan untuk belajar budaya itu tidak hanya harus orang budaya. Siapa saja itu harus belajar budaya, karena budaya itu bagian dari kehidupan, dan kehidupan itu bagian dari budaya juga. Jadi penting untuk kita pelajari budaya yang hari ini kita catat, kita lindungi, kita kembangkan, kita manfaatkan, dan kita bina dalam konsep pelestarian budaya. Budaya ini menjadi warisan bagi kita dan akan kita wariskan ke generasi yang akan datang. Jadi satu hal yang perlu diingat, musibah yang terbesar bagi suatu bangsa saat dia terputus dengan pendahulunya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belum closing kita, Yeah. Bang. Closing statement. Yeah. Oke, Bang. Terima kasih sekali lagi, Bang. Dari tadi nggak diminum airnya kayaknya, Bang ya. Oh, iya. Lupa ya, Bang. Sudah di awal tadi ya. Sudah di awal, Bang. Oke, Bang. Terima kasih sekali lagi. Ya, jangan pernah bosan, Bang, main-main. Oke. Kita bentar, Bang. Wih, besar juga mati cincinnya. Oke, Bang, kita closing ke situ. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.